Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kita sehat selalu. Baiklah, kali ini kita kembali di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Kita belajar pelajaran fikih yaitu tentang kurban. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mulai dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan oleh Allah dan ilmu yang kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan anak-anak Umi amati gambar berikut ini. Ya, apa yang anak-anak Umi ketahui tentang gambar tersebut? Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, dari materi apa yang akan Umi sampaikan, Umi harapkan anak-anak Umi akan memahami 3 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurban. Yang kedua, mengapa kita dianjurkan melaksanakan kurban. Dan yang ketiga, apa manfaat kurban. Baiklah anak-anak Umi, silakan siapkan buku Bina Fikihnya pada halaman 28. Sudah nak, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pengertian dan hukum kurban. Kurban dengan cara menyembelih kurban disebut juga dengan al-udiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya haji. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Sedangkan secara istilah syara atau hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau raya haji dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW atas orang-orang yang telah memenuhi syarat apa saja. Yang pertama Islam, kedua merdeka bukan hamba sahaya, yang ketiga mampu untuk berkurban, dan yang keempat balik lagi berakal. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan yaitu setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat pelaksanaannya diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat. Selanjutnya hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama jenis hewannya, yaitu hewan ternak, diantaranya unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Seekor domba itu atau seekor kambing itu untuk 1 orang, sedangkan seekor unta atau sapi atau kerbau itu dibagi untuk 7 orang. Adapun kondisi hewan kurbannya, yang pertama sehat. Sehat di sini yaitu tidak cacat, ya, tidak sakit-sakitan, tidak buta sebelah atau kedua matanya, tidak kurus, tidak pincang, tanduknya dalam keadaan baik, tidak patah, tidak sobek telinganya, tidak ompong gigi depannya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Itu kondisi hewan kurban dinyatakan sehat. Yang kedua cukup umur. Cukup umur ini ada ketentuannya, yaitu yang pertama untuk kambing itu umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk sapi atau kerbau yaitu umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan untuk unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu dinyatakan hewan cukup umur. Selanjutnya, tata cara melaksanaan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap kiblat. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak meronta, tidak menggerakkan kepalanya. Dan yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan. Nah, pada saat melakukan penyembelihan, penyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan melafalkan gema takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Dan yang terakhir, penyembelih membaca doa. Yang selanjutnya yaitu pembagian daging hewan kurban. Nah, sebelum dibagikan, saat pemotongan atau pengulitan ya hewan kurban itu harus benar-benar dalam keadaan mati dan tidak ada nafas lagi dan tidak mengalir darah. Barulah daging hewan kurban itu dipotong dan dibagikan dengan ketentuan yang pertama, apabila kurbannya kurban wajib berupa nazar, maka seluruh daging kurban itu harus disedekahkan, tidak boleh dimakan oleh pengkorban. Ya, sedangkan kalau kurbannya sunnah, maka daging kurbannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga daging untuk yang berkurban dan keluarga, sepertiga daging untuk fakir miskin, dan sepertiga daging lainnya disimpan tetapi tetap disedekahkan untuk orang yang datang kemudian dan orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dan ketentuan keutamaan kurban. Yang pertama, dengan berkurban kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah, mengkikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, serta menghapuskan dosa dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Umi, itulah materi kita hari ini. Adapun tugas untuk anak-anak Umi kerjakan yaitu di buku Bina Fikihnya untuk tugas tertulis yaitu kerjakan latihan soal pada buku Bina Fikih halaman 41 sampai 42 bagian 1 nomor 1 sampai dengan 10. Sedangkan tugas praktiknya yaitu simulasi pelaksanaan menyembelih hewan kurban dalam bentuk video. Hewan kurbannya bisa menggunakan boneka ya Nak ya. Nah, itu saja materi kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan kepada Umi. Lebih dan kurangnya Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.